membuat hari ini semakin ya beda weekend pada umumnya. Weekend kali ini kita akan menuju STRLI. Ini on duty. Ini on duty. 11.200 lah kak. Hamin 2 sidang. Hamin 1 sidang demam. Kenapa? Hamin 12 jam. Di jam 8 malam. Hamin 11 jam sidang. This is the way how you to see it. Where's the camera? Kamera kamu tengah laser coy. Ini bisa. Tapi ini le tengok di mata. Woi. Nah, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Yes. Finish. Jam lagi. Seperti sidang. Udah pulang, tidur, makan. Hari ini bakal jadi hari yang panjang karena hari ini punya 24 jam as usual. Untuk membuat hari ini semakin merasa rock, karena kita mau melakukan sidang setelah 4 tahun, akhirnya here it is. Ini kayaknya dimasukin ya biar rapi ya. Ya dong ya kan. Nah biar gak dingin pakai jaket, don't forget. Untuk membuat hari ini semakin ya beda weekend pada umumnya. Weekend kali ini kita akan menuju STRLI boy. Setelah sekian demam, sabar atuh. Ya udah marah-marah aja. Marah-marah dulu. Orang kok hobi marah-marah sih? Gue heran deh. Biar semakin oke. Nanti kalau pulang kampus, pulang sidang, gue udah buka jaket aja nih. Ya. Wih, kayak udah mau kemana mbak? Gitu kan. Mana sih kocek? Gak ada kocek ya? Ya, parah banget. Pikir ada kocek ya. Ya, kecewa banget sih, Pak. Insya Allah semuanya udah siap. Ini kita bawa aja, masukin dalam tas. Biar match, kita pakai kaos kaki yang ada hitam putihnya nih. Goodbye! na リアルな人にはそもそも興味がない2D マシ .5 女神は絶対裏切らない法律的に許されるなら本気で嫁にしたい Tidak ada orang yang bukain saya. Serius, gak ada orang. Jadi tadi malam itu kita buat perjanjian yang telat lewat di atas jam 7 itu bakal bayar 5.000 per 5 menit. Jadi kayak misalnya tentang waktu 1 sampai 5, 5.000. 6 sampai 10 berarti 10.000 kayak gitu dulu. Wes. Enam lima delapan. Sengaja parkir di sini nggak bermanuver gitu. Kan orang telat nih. Sudah jam 7. Telat berapa boy? Berapa menit? Tetap denda 5.000. Pak. Imbak di sini. Mana dia nih? Dia sih Kan perjanjiannya 1 sampai 5 ya, tetap 5.000. Salah, Jesse Ya. Sampai tawannya belum.
7.33. Sudah tidak sanggup kok ya. Mana? 8 menit lagi. Daru. Disuruh keluar. Mau pingsan enggak? Belum. Mau pingsan. Jangan tuh. The fuck, man, sampai pucat, man. Kami 70% diskon keuangan. Asli, sumpah. 80% diskon keuangan. Pasti rata-rata keuangan sih. Bisa. Tergantung pengunjung sih. Kalau keuangan nih, langsung aku jelaskan pakai bahasa Indonesia. Kau bisa. Gegar, Cok. HP aku tolong. Ing kerja ya? Ing OTW. Sidang sudah selesai. Sidang pada hari ini dinyatakan lulus dengan beberapa catatan yang harus Mengingat kemampuan kami juga muncul. Iya. Tapi kalau untuk kemampuan kami cukup, Sir. Kami mampu, beneran loh. Iya, tapi Kalau seseorang ada estimate kita harus tapi memang iya, Sir. Contohnya kayak foto produk yang ini, itu tuh kita lakuinnya malam hari. Iya, tapi kayak kelihatan siang karena kemampuan kami semua. Terima kasih kita sudah mendapatkan hasil akhirnya. Anda dinyatakan lulus ya. Alhamdulillah. Oke, dan silakan evaluation. Ya. Oke, dan berhubung karena sudah dinyatakan lulus, ya seandainya kalau misalnya mau pamer-pamer sedikit di medsos kalian, saya sudah sampai. Yeah. Saya sudah sampai, silakan. Oke, terima kasih kepada tim yang Untuk mengakhiri sidang hari ini, saya berterima kasih sekali kepada pembimbing kami, Sir Wisan, Sir Tumpal, juga untuk penguji Mem Vera dan Sir Wendy. Juga terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia-Nya kita bisa sukses menjalani studi tetik. Sekian, terima kasih. bisa narsis. Iya. Iya. 2, 3, tepuk tangan. Ada lop-lop. Panas banget di luar. Gue udah gak kuat karena ini panas banget. Sepanas itu kah? Iya. Gue mandi dulu baru balik lagi sini deh, gitu ya. Oke, mandi dulu ya. Udah beres mandi. Yang namanya jalan hidup kita tuh gak pernah tahu. Gue gak pernah kepikiran buat kuliah di malam hari. Gue juga gak pernah kepikiran kalau gue akan kuliah sambil kerja. Ini udah takdir. Selama gue hidup sebelum gue menemukan kampus itu, gue gak pernah tahu ada kampus itu. Gue mau tahu ada kampus itu ketika gue daftar. Jadi ini ceritanya. Gue adalah lulusan sekolah teknik pemesinan. Cuman gue udah mikir gue gak akan kuliah di jurusan yang sama
karena gue sadar gue tidak punya bakat di sana, gue tidak punya kemampuan, tidak punya keahlian di teknik atau kemesinan atau semacamnya. Gue malah lebih mikir, lebih mengarah ke komunikasi, ngebacot. Karena dari TK sih gue udah mulai ngebacot gitu loh. Gue sambil kemas-kemas kamar, gue itu daftar SBMPTN. Lalu setelah SBMPTN itu kan kita ada UTBK dulu kan. Waktu UTBK keluar nilainya, bagus nih nilainya. Kalau misalnya nilai itu ditakar untuk masuk ke universitas negeri di Pontianak, itu kayak insya Allah masuk lah ya, adalah peluang untuk masuk. Setelah dari UTBK nilainya keluar, kan kita disuruh ada satu langkah lagi, yaitu milih jurusan, milih kampus yang lo mau. Karena gue adalah orang yang sangat ceroboh. Gue bisa pastikan gue adalah orang yang sangat ceroboh di dunia ini. Waktu itu gue milihnya kan ada 2 pilihan. Pilihan pertama, gue pilihnya gue lupa ingat sih. Gue pilihnya sastra Inggris gue pilihnya sastra Inggris atau bahasa Inggris, pokoknya Inggris gitu deh, di Universitas Tanjung Pura. Dan pilihan keduanya dengan sangat cerobohnya gue pilih. Pilihan kedua gue ini adalah Universitas Indonesia Ilmu Komunikasi. Jadi gue mikirnya kayak nggak mungkin lah masa UI di pilihan kedua gitu kan. Akhirnya karena gue mikir kayak kayaknya masih bakal berubah deh, akhirnya gue nggak tekan tuh oke kan. Setelah pilihan di website terus ada oke kan buat konfirmasi kalau lo jadi daftar. Sampai di hari terakhir pendaftaran gue nggak tekan oke karena gue mikirnya kayak bakal ke record otomatis. Tapi ternyata di tanggal pengumuman dimana orang-orang akan muncul selamat Anda lolos atau coba lagi tahun depan, gue sama sekali nggak ada. Gue cari satu-satu nama gue di list, di daftar manapun gak ada. Gue teringat kalau gue nggak tekan oke. So gue agak frustasi sih. Dan pada saat itu gue lagi deket sama cowok yang agak-agak gitu. Jadi mempengaruhi otak gue gitu. Kayak, lah ngapain kuliah? Kayak lihat aja sekarang kuliah, jurusannya apa, kerjanya apa. Tapi gue tidak mau sebego-begonya. Gue masih menggunakan akal gue yang sisa sedikit itu. Itu gue juga ada coba ngikut daftar di Telkom University jalur raport di Digital Public Relation. Tapi gue mikir biaya hidup di Bandung itu gede. Gue takutnya kalau misalnya gue di sana gue punya duit, gue takut melakukan hal yang tidak. Karena gue sadar diri sih, gue anaknya mudah terpengaruh. Karena gue gak punya harapan, gue bingung gue harus ngapain. Sementara gue adalah hanya seorang lulusan SMA. Gue bingung juga gue mau kerja di mana. Kira-kira karena kegabutan gue tuh orangnya dari dulu emang sering gabut ternyata. Dan sering jalan-jalan. Jadi gue ketemulah sama si kampus ini nih, Politeknik Tongga Ekuator. Yang awalnya gue pikir ini bangunan apaan sih gitu. Bangunannya old yang ada memang di kawasan komplek rumah-rumah yang dari dulu gitu. Jadi gue pikir kayaknya apa sih? Terus gue scroll website, gue lihat Politeknik Tongga Ekuator. Gue langsung mikir, apa ini ya alasan kenapa Allah tuh nggak ngarahin gue untuk tekan oke? Kenapa alasan kenapa Allah tuh nggak nyuruh gue aja lo ke Telkom ke Bandung gitu sana di Politeknik Tongga Ekuator ada prodi yang namanya itu English for Business and Professional Communication, which is dari 3 jurusan yang sebelumnya, Inggris, Ilmu Komunikasi, Digital Public Relation, yang gak gue lolos, yang gue gak lolos, itu gue bisa ada di sini, bisa di Poltek, itu cukup dengan 1 prodi, lo gak perlu ketiga itu, cukup di situ aja.
gitu deh cara gue. Akhirnya besoknya gue daftar, masuk, keterima, terus gue ketemu teman baru. Ternyata plot twist gue kuliah di Poltek itu nggak cukup cuman sampai situ aja. Gue kan pengennya ya kuliah pagi biar kayak anak-anak kuliah, anak-anak sekolah pada umumnya. Tapi ternyata di Poltek itu peminat kelas paginya sedikit. Jadi di sana itu memang kampus yang mayoritasnya adalah orang-orang karyawan, pekerja. Tahun pertama aman-aman aja, sampai akhirnya di semester ketiga itu kan awal-awal covid. Gue dulunya kan jualan online shop kan. Waktu covid, all shop gue sepi. Gue harus ngasilin duit dari mana? Waktu itu gue juga ada coba jualan ini, jualan itu. Sampai akhirnya gue kerja sambil kuliah. Gue bener-bener gak pernah kepikiran gue bakal jadi banker. Gue bener-bener gak kepikiran kalau gue akan kuliah malam dan sambil bekerja. Dan alhamdulillahnya gue bekerja di Rumah Biru sebagai tim kuning customer service di sana. Dan alhamdulillah sudah berjalan mau 2 tahun. Adalah kali pertama gue kerja, gak punya pengalaman sama sekali. Dan waktu itu pertanyaannya, kamu masih kuliah? Iya, masih kuliah. Mulai kuliahnya itu dari jam 5.30. Terus ditanya lagi, kamu kira-kira sanggup nggak kerja sama aku? Ya, saya sanggup. Saya akan bisa membedakan ini, kayak gitu deh. Pada intinya, ketika lo dihadapin sama suatu kenyataan yang lo ternyata nggak bisa nih kuliah nggak bisa sesuai keinginan lo, kayak lo nggak bisa kuliah di negeri, lo nggak usah sedih. Kuliah swasta tuh nggak seburuk itu tuh tergantung dari cara lo lagi. Terus lo jangan pernah marah, kenapa sih gue nggak bisa kuliah di sini, kenapa gue nggak bisa kuliah di sini, kenapa gue nggak bisa keluar kota. Bukan mau, no. Dan gue percaya adalah hidup tuh kayak udah ada garis, kita tuh di sini, udah kita tinggal jalan aja sesuai garis. Udah punya skenario-nya. Pasti kita semua pernah dengar daun jatuh aja itu tuh udah diatur sama Allah. Bulan itu kan ada orbitnya, bumi semua masing-masing itu aja Allah bisa atur, apalagi cuma kehidupan kita. Jadi jangan sedih kalau kenapa sih gue harus ditolak, kenapa sih gue tolol banget gak tekan oke waktu itu. Cuma kalau misalnya gue tekan oke, ya bisa aja gue gak sambil kerja, bisa aja gue cuma sambil dia doang gitu. Ya itu deh. Gue kayaknya malam mandi lagi deh, karena gue panas banget. Sekian weekend dari gue. Next week kita mau kemana?